Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Febri Sendria. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS untuk mata pelajaran metodologi penelitian teknologi informasi atau MBTI. Di sini saya membuat proposal tugas UASnya ini dengan judul implementasi DevOps berbasis CI/CD pipeline menggunakan Docker dan Kubernetes untuk otomatisasi deployment aplikasi web di lingkungan cloud. Oke, next. Latar belakang dan urgensi masalahnya. Yang pertama itu ada bergeseran paradigma industri, transformasi dari arsitektur monolitik ke microservices menuntut manajemen infrastruktur yang lebih fleksibel dan adaptif. Industri teknologi Indonesia harus berdaya saing global melalui proses deployment yang cepat dan minim kesalahan. Yaitu untuk eh, latar belakangnya. Lalu untuk urgensi masalahnya, itu eh, ada traditional deployment. Yang pertama itu ada manual dan lambat. Kalau kita menggunakan traditional deployment, proses konfigurasi server yang manual itu memakan waktu yang signifikan, menghambat time to market. Nah, itu bisa menghambat eh, perkembangan bisnis juga ya. Yang kedua ada human error. Risiko kesalahan konfigurasi sangat tinggi saat memindahkan kode dari development ke production. Yang ketiga ada downtime yang tinggi. Metode lama atau metode tradisional itu sering menyebabkan layanan terhenti saat misal ada pembaruan sistem atau ada perbaikan bug dan semacamnya. Yang keempat ada inkonsistensi lingkungan. Masalah klasik, it works on my machine. Karena perbedaan lingkungan server menimbulkan inkonsistensi yang merugikan. Ini jadi salah satu blocker juga ketika melakukan development untuk eh, untuk development mengembangkan aplikasi atau fixing bug, fixing error atau lain sebagainya. Ini untuk latar belakang dan urgensi masalah. Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh penelitian ini, solusi dan tujuannya? Yang pertama, solusi teknisnya itu pendekatan DevOps terintegrasi. Ada di dalam DevOps itu ada CI/CD atau kepanjangan dari continuous integration dan continuous deployment, yaitu mengotomatisasikan integrasi kode dan rilis aplikasi secara berkelanjutan, mempercepat siklus pengembangan. Nah, ini developer itu bisa langsung eh, push kode dari laptop lokal mereka ke sebuah Git gitu. Nah, itu bisa langsung terdeploy gitu ya. Eh, bisa langsung naik ke internet gitu. Yang kedua ada Docker. Docker ini merupakan salah satu teknologi containerization yang paling terkenal dan paling banyak digunakan. Eh, Intinya Docker itu mengemas aplikasi dan dependensinya, membungkus gitu ya ke dalam kontainer, istilahnya itu kontainer yang portable, memastikan konsistensi di berbagai lingkungan. Ini eh, si Docker ini membungkus kontainer, nah itu bisa bisa menghindari inkonsistensi gitu. Itu bisa lebih fleksibel untuk pindah-pindah server dan masalah yang semacamnya. Yang ketiga ada Kubernetes atau orchestration. Orchestration. Nah, kalau Kubernetes ini bertugas untuk mengelola kontainer-kontainer yang sudah Docker kemas gitu. Jadi lebih big scale secara automationnya, menghadirkan fitur self-healing dan auto scaling untuk ketersediaan tinggi atau high available, high availability.
Lalu, apa sih tujuannya? Tujuan spesifik penelitian ini itu merancang arsitektur cloud natif yang robust dan scalable sesuai standar industri modern. Karena sekarang industri itu serba cepat dan kita dituntut untuk dapat memenuhi ekspektasi dari industri modern ini. Kedua, ada membangun pipeline CI/CD yang mendukung zero touch deployment yang meminimalkan intervensi manual, meminimalkan intervensi manusia. Jadi satu kali klik atau bahkan zero klik untuk mendeploy ke internet. Yang ketiga ada mencapai target zero downtime saat pembaruan aplikasi, jika layanan tetap aktif dan tersedia. Jadi ketika bisnis itu sudah berkembang, itu hmm, banyak terjadi semacam pengembangan fitur atau fitur baru atau ada bug error gitu. Nah, itu harus terjadinya deployment gitu ke aplikasinya. Nah, saat deployment itu biasanya terjadi downtime. Nah, tujuan dari DevOps ini itu mencapai target zero downtime untuk mengatasi deployment ini. Yang keempat ada mengukur peningkatan efisiensi waktu, deployment, dan ketersediaan sistem atau availability. Memberikan data empiris tentang manfaat implementasi. Itu untuk solusi dan tujuan penelitian. Studi literatur dan data empiris. Nah, ini yang dipakai untuk studi literaturnya. Yang pertama ada efisiensi waktu dari GTAT 2023. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi Docker dan Kubernetes mampu meningkatkan kecepatan deployment hingga 60% dibandingkan metode tradisional atau monolitik itu ya. Ini secara langsung mengurangi waktu henti atau downtime dan mempercepat time to market product, mempercepat efisiensi gitu ya, mempercepat deployment ke bisnisnya. Yang kedua ada ketersediaan sistem, ini dari library Progress INTL 2024. Penggunaan Kubernetes dalam orkestrasi cloud terbukti mengurangi overhead operasional dan mampu menjaga ketersediaan aplikasi. Availability mencapai 99,9% melalui mekanisme manajemen otomatis seperti self-healing dan load balancing. Next. Lanjutan dari tadi, studi literatur dan data empiris. Yang ketiga ada strategi cloud native. Ini dari IJRITCC 2022. Pentingnya penerapan strategi blue-green deployment dan auto-scaling dalam pipeline CI/CD untuk mendukung aplikasi modern yang dinamis. Ini memungkinkan pembaruan aplikasi tanpa gangguan sedikit pun ya, tanpa downtime, dan penyesuaian kapasitas sesuai permintaan. Yang keempat ada dampak kualitas layanan. Ini dari GSHAMAR 2025. Integrasi DevOps terbukti mengurangi human error, memperpendek siklus rilis. Ini yang saya tadi katakan ya, memperpendek siklus deployment gitu ya. Dan secara langsung meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih stabil dan responsif. Pengalaman pengguna menjadi lebih baik dengan pembaruan yang cepat dan minim bug. Ini tujuannya ya tadi. Ini merupakan novelty penelitian. Gap analisis, penelitian terdahulu cenderung membahas komponen secara terpisah atau fokus pada teori semata, meninggalkan celah dalam implementasi terintegrasi. Ini yang pertama ada integrasi end-to-end, menggabungkan Docker, Kubernetes, dan CI/CD pipeline dalam satu arsitektur utuh yang berfungsi penuh dari pengembangan hingga produksi. Yang kedua, fokus zero downtime,
optimasi spesifik pada teknik deployment untuk aplikasi web multi-tier agar tidak ada jeda layanan sedikit pun selama pembaruan. Yang ketiga, konteks lokal, validasi performa dan efisiensi biaya atau cost efisiensi infrastruktur cloud yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri teknologi di Indonesia. Metodologi penelitian atau NDLC. Penelitian ini menggunakan metodologi Network Development Life Cycle yang disesuaikan untuk memastikan pendekatan yang sistematif dan komprehensif. Di sini ada analisis, design, implementation, dan evaluation. Masuk ke skenario pengujian dan parameter ukur. Tahapan testing itu ada 3. Pertama ada functional testing, memastikan pipeline berhasil melakukan build image dan push ke registry secara otomatis, serta aplikasi berjalan sesuai fungsi. Kedua, load testing, menguji ketahanan arsitektur saat lonjakan trafik menggunakan tools simulasi untuk memastikan stabilitas dalam beban tinggi. Yang ketiga, ada failover testing, mencoba mematikan salah satu node untuk menguji fitur self-healing Kubernetes dan ketahanan sistem terhadap kegagalan. Parameter keberhasilan, deployment time, waktu yang dibutuhkan dari commit kode hingga aplikasi live diproduksi atau di production. Dua, ada sistem availability, persentase waktu aktif pelayanan. Targetnya itu lebih dari 99% menandakan keandalan sistem. Ketiga, ada resource utilization, efisiensi penggunaan CPU dan RAM pada cluster menunjukkan optimasi biaya dan performa. Ini merupakan propos jadwal dan alur penelitiannya. Timeline pelaksanaan itu ada 4 bulan. Sebuah perencanaan strategis untuk menyelesaikan penelitian secara efektif dan efisien. Bulan pertama itu kita melakukan persiapan, studi literatur mendalam, dan analisis kebutuhan infrastruktur secara komprehensif. Bulan yang kedua, perancangan, desain topologi cloud yang optimal, dan instalasi lingkungan dasar. Environment setup. Ini setup ada di bulan kedua. Bulan yang ketiga adalah masuk ke implementasi, konfigurasi inti Docker, Kubernetes, dan integrasi pipeline CI/CD untuk otomatisasi penuh. Nah, ini deployment itu masuk ke bulan ketiga ya. Ini udah mulai menaruh aplikasinya ke dalam sistem environment. Yang keempat adalah evaluasi, pengujian sistem menggunakan stress test, menggunakan tool stress test, analisa hasil performa, dan penulisan laporan akhir penelitian. Kesimpulan dan harapan, penelitian ini akan membuktikan bahwa transformasi infrastruktur menuju cloud natif dengan DevOps bukan hanya tren, melainkan kebutuhan krusial untuk efisiensi operasional dan daya saing di era digital. Kesimpulan yang pertama itu ada sistem deployment cepat dan stabil. Terciptanya sistem deployment otomatis yang cepat dan stabil dan scalable secara efisien ya. Nantinya ada panduan transformasi digital, memberikan panduan praktis dan transformasi digital bagi perusahaan atau startup Indonesia. Yang ketiga ada kontribusi akademis dalam pengembangan metodologi infrastruktur TI modern. Oke, itu presentasi PPT. Sekarang saya akan review sebentar untuk proposalnya. Ini nanti akan saya sertakan juga link untuk dokumennya. Oke, ini ada sesuai dengan format yang diberikan ya. Ini menyesuaikan format yang diberikan di soal ujian yang di MPTI. Oke, oke, ini saya nanti akan kumpulkan juga. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.